anak-anakku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketemu lagi di pembelajaran seni rupa. Oke, jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan tambah lagi menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat sehingga kita senantiasa dapat bertemu dalam pembelajaran seni budaya dengan penuh sukacita. Tuhan selalu melindungi kita. Kali ini kita akan menambah materi baru. Namun sebelumnya kita ingatkan bahwa tidak semua materi nanti akan tercounter atau bisa disampaikan lewat pembelajaran video ini. Tapi ada materi-materi yang harus kalian dapatkan di buku pegangan. Oleh karena itu saya menghimbau agar kalian dapat memiliki buku pegangan yang bisa kalian dapatkan di kios Sinar Baru di belakang Sriwedari. Nantinya tugas-tugas akan banyak kalian dapatkan di buku itu. Tentu di samping juga lewat materi yang Pak Budut sampaikan. Jadi dengan memiliki buku itu, kalian tidak semata-mata setiap hari harus mendalangi handphone, tidak harus melototi HP. Jadi kalian bisa baca sebagai bagian dari kegiatan literasi, yaitu membaca, dan kalian dapat tambahan ilmu lewat buku pegangan. Oke, pada kesempatan kemarin kita sudah menyampaikan tentang unsur-unsur rupa. Di antaranya adalah garis, titik, warna, nah kemudian bidang, terutama itu di pembelajaran seni rupa 2 dimensi. Garis kalian sudah kenal, kemudian titik, kemudian warna dan sebagainya. Dan jenis-jenis warna itu nanti akan kalian dapatkan atau kalian bisa mencari informasi di sumber belajar yang lain selain di buku dan juga di pembelajaran video ini. Kalian bisa berselancar di internet, macam-macam warna dan sebagainya. Sebagai langkah awal kemarin kita sudah sampaikan ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tertier dan sebagainya. Kemudian bidang juga sudah kita sampaikan bahwa bidang ini akan banyak kita dapatkan di karya-karya seni rupa 2 dimensi. Bidang tercipta karena ada persentuhan atau pertemuan garis. Jadi kalau kalian membuat gambar 4 persegi panjang, nah di situ ada bidang. Jadi 4 persegi panjang, kemudian di tengahnya ada bidang. Itu bidang. Sebenarnya bisa dikatakan itu juga ruang. Namun kalau ruang akan kalian dapatkan di karya-karya 3 dimensi. Jadi bidang ini bisa dikatakan adalah ruang semu. Karena ruang ini hanya berwujud dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar yang tidak memiliki dimensi selain selain hanya bentuk visual yang mengesankan seakan-akan itu sebuah ruang. Tapi ruang yang sesungguhnya akan kalian dapatkan di karya-karya 3 dimensi. Nah, yang dimaksud dengan ruang sesungguhnya itu adalah ruang yang memiliki volume, yang memiliki kedalaman, kemudian memiliki luas dan sebagainya, dan secara nyata bisa kalian raba dan kalian rasakan bahwa ada rongga. Itu adalah pada karya-karya 3 dimensi. Nah, ketika kalian menciptakan sebuah karya, tentu ada norma-norma estetika yang harus kalian pahami. Sebenarnya ini tidak perlu kita ulang karena ini sifat-sifat
dasar seni, yaitu ekspresi, original, kemudian universal, keabadian dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip atau sifat-sifat dasar penciptaan itu nanti secara otomatis akan menjadi pertimbangan kalian ketika akan menciptakan sebuah karya 2 dimensi. Nah, pada tahapan berikutnya kalian sudah tidak lagi mengenal itu warna, mengenal garis, tekstur dan sebagainya ketika elemen-elemen dasar itu sudah kalian olah, sudah kalian sudah kalian gabungkan, sudah kalian jelmakan menjadi sebuah bentuk. Maka di sini karakter garis tidak lagi menjadi topik pembicaraan apabila kita melihat karya, karena unsur-unsur keseluruhan itu baik garis, warna, tekstur, bidang dan sebagainya sudah kalian olah sedemikian rupa dalam sebuah komposisi. Nah, ketika komposisi dari unsur-unsur itu kalian olah, kemudian terciptalah bentuk. Nah, bentuk itu kemudian tidak lagi kalian mengatakan bahwa itu garis, warna, tekstur dan sebagainya, tapi itu adalah karya secara keseluruhan. Nah, kesimpulannya bahwa sebuah karya lukis adalah gabungan atau komposisi di antara unsur-unsur dasar rupa. Paham kan? Jadi ada garis lengkung, ada garis lurus, ada tekstur, ada titik, ada warna, ada bidang. Nah, ketika kalian memadukan itu menjadi sebuah karya lewat satu pengolahan komposisi, maka setiap elemen dasar itu sudah tidak lagi berdiri sebagai garis, tidak lagi berdiri sebagai warna, tidak lagi berdiri sebagai tekstur, bidang dan sebagainya, tapi sudah berkamuflase menjadi satu bentuk yang disebut adalah karya lukis. Paham kan yang dimaksud? Sebagai contoh yang sederhana, agar kalian lebih jelas memahami materi ini, ya, ketika kalian misalnya di dapur, kemudian di situ kalian sudah menyiapkan layah atau lemper tempat membuat sambal. Ketika kalian memungut katakanlah lombok, beberapa biji lombok, kamu taruh di layah, dia masih berwujud sebagai lombok. Kemudian ketika kalian taburkan sedikit garam, di situ juga garamnya masih memiliki karakter garam. Kemudian kalian ambil irisan tomat, kemudian bawang merah dan bawang putih. Nah, karakter itu belum menjelma apapun. Nah, ketika kalian kemudian mengolahnya, kemudian mengkomposisikan elemen-elemen itu, unsur-unsur itu, maka terciptalah sambal. Nah, itu adalah bentuk baru. Di situ tidak ada karakter lombok. Kamu sudah tidak lagi melihat garam. Kamu sudah tidak lagi melihat bawang merah, bawang putih, tomat atau terasi dan sebagainya, karena sudah kalian olah menjadi sebuah bentuk baru lewat kemampuan kalian membuat komposisi. Nah, membuat komposisi ini tentu memerlukan kreativitas. Tidak mungkin kalian misalnya garamnya terlalu banyak karena sambalnya akan menjadi asin, atau lomboknya terlalu banyak sehingga sambal itu terlalu pedas. Demikian juga dengan karya. Nah, kalau keseluruhan unsur-unsur itu kamu padukan dan kamu olah sesuai dengan kebutuhan untuk menciptakan sebuah karya, maka karya itu akan menjadi bagus. Seperti hanya kalian membuat sambal, maka sambal itu akan menjadi lebih nikmat. Nah, contoh yang sederhana. Kalian paham kan itu? Itulah yang dimaksud dengan membuat sebuah komposisi, yaitu mengolah berbagai unsur rupa
dengan kemampuan kreativitas kalian untuk menciptakan sebuah karya baru yang disebut dengan seni lukis. Jadi kalau kita menganalisa, kita melakukan tahapan analisis dalam sebuah karya, maka karya itu berarti terdiri dari garis, warna, tekstur, dan sebagainya. Oke, kita ulang-ulang supaya kalian paham. Nah, pada tahapan berikutnya, tentu kalian tidak akan sembarangan ketika kalian mengolah atau membuat komposisi itu. Sebelumnya sudah ada konsep. Kalian mau membuat apa atau membuat bentuk apa. Nah, bentuk-bentuk itu yang nanti akan kita pada pembelajaran minggu depan, kita akan berikan satu materi tentang aliran, tentunya aliran seni lukis. Apabila dari bahan-bahan itu kalian tidak mengolah secara acak misalnya, dengan menggunakan kuas semau kamu, sehingga hanya tercipta sebuah komposisi warna tanpa bentuk, maka itu otomatis akan menjadi sebuah bentuk abstrak. Nah, salah satunya itu, yaitu ada karya abstrak, atau ada karya realis, naturalis, surrealis, dan sebagainya akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Dan tentu saya masih mengingatkan kepada kalian, tentu banyak materi yang akan tidak tercounter atau tidak bisa disampaikan secara utuh di pembelajaran lewat video ini. Ada materi-materi yang bisa kalian dapatkan lewat literasi, yaitu lewat membaca. Kalian bisa googling atau tetap himbauan saya agar kalian memiliki buku pegangan. Atau mungkin kalian lebih akrab dengan istilah LKS, lembar kerja siswa. Itu adalah untuk membantu kalian dalam belajar di rumah agar kalian tidak semata-mata memelototi handphone. Orang mentelengi HP terus. Yaitu ditambah dengan kemampuan untuk membaca atau memahami materi lewat literasi, lewat bacaan. Nah, buku itu bisa kalian dapatkan seperti informasi kemarin di kios Sinar Baru, di deretan kios belakang Sriwedani. Karena nantinya tugas-tugas kalian itu akan saya ambilkan dari situ untuk penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, bahkan untuk penilaian akhir semester. Akan banyak materi yang kita ambilkan dari situ, di samping juga materi-materi yang saya sampaikan lihat video ini. Oke, jadi pada minggu depan saya sudah pastikan bahwa kalian sudah memiliki buku itu. Mengasihkan belajar tentang seni. Nah, untuk tugas ke depan, saya akan beri tugas kepada kalian, yaitu eksplorasi garis. Kalian sudah saya perkenalkan garis ideal dan garis aktual. Nah, kita akan membuat sebuah bentuk dengan garis. Gampang sebenarnya. Jadi mungkin di kelas 10 dulu kalian sudah pernah diajar Bu Ira tentang ragam bias. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba mengolah garis dari segala macam bentuknya, garis lurus, garis zigzag, atau garis lengkung dan sebagainya, menjadi sebuah bentuk karya. Nah, yang paling gampang tugas kalian nanti adalah membuat vignette. Tulisannya vignette. Vignette. Jadi sebenarnya vignette itu sebuah gambar, bisa ornamen, bisa apa saja, yang sebenarnya fungsinya untuk mengisi
ruang kosong di koran atau majalah ketika artikel yang dimuat di majalah tersebut selesai, kemudian masih tersisa ruang. Dan artikel yang ditulis seseorang itu di majalah selesai, kemudian masih menyisakan ruang. Nah, supaya ruang itu tidak kosong kemudian diisi gambar sekenanya. Nah, biasanya menggunakan gambar-gambar semacam ragam hias atau ornamen. Nah, bentuknya bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa flora dan fauna. Nah, untuk tugas kalian minggu depan, mulai sekarang juga kalian membuat sebuah gambar vignette yang kita beri judul karya kalian atau materi ini adalah eksplorasi garis, yaitu menggali atau mengolah garis dalam segala bentuknya menjadi sebuah karya. Oke, yang terakhir saya tetap mengingatkan agar kalian tetap absen di Google Classroom lewat kolom komentar. Jangan lupa kalian tetap absen di Google Classroom lewat kolom komentar. Saya kira itu materi pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap taati prokes. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Dan untuk ke depan kita akan bertemu lagi, belajar seni rupa dalam suasana yang penuh sukacita. Saya akan lebih senang kalau kita tetap bisa bertemu walaupun hanya lewat virtual, lewat video. Tapi juga sebenarnya saya berharap agar kita dapat bertemu langsung. Mudah-mudahan di bulan depan kita sudah ada pembelajaran tatap muka. Itu yang kita harapkan. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Tetap optimis, semangat, taati prokes. Salam sehat dan sampai ketemu minggu depan.